Semangat kita kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Pasti nangis. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Luar biasa. Inilah sosok pemimpin Amaran, hebat yang tidak hanya sekedar omon-omon. Tekad Kang Deddy untuk membasmi ormas dan mewujudkan Jawa Barat bersih dari premanisme di tahun ini bukanlah omong kosong belaka. Namun kini program pembersihan tersebut sudah betul-betul dijalankan. Iya, sebelumnya dengan tegas Kang Deddy menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Dan ucapan Kang Deddy tersebut langsung beliau tepati. Ya, sebelumnya seperti yang telah kita ketahui, telah terjadi aksi premanisme oleh ormas di Kota Bekasi. Saya kasih aja lah. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Ah paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Dan Kang Deddy langsung merespon dengan cepat dan tegas aksi menjengkelkan tersebut. Saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat-surat THR dari berbagai kelompok, apakah itu ormas atau LSM, yang meminta tunjangan hari raya. Untuk itu saya sampaikan, abaikan saja, tidak usah diberi. Apabila mereka melakukan intimidasi, dilaporkan saja, karena seluruh aparat kepolisian di berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk ketenangan investasi. Kasus yang di Kota Bekasi juga saya sudah meminta untuk segera dilakukan penindakan yang tegas. Dan betul saja, tidak perlu menunggu waktu lama, orang tersebut langsung ditangkap. Aduh, udah ditangkap ya. Bang Jago Cikuul yang marah-marah ke Satpam Pabrik Plastik udah berseragam orange. Maksudnya udah ditangkap ya gitu. Ditangkap oleh polisi. Ah, tuh kan tak main-main. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Pasti nangis. Kayak gimana preman itu kalau ditangkap pasti nangis, itu bilangnya. Itu janji Kang Deddy ya kepada ya para preman, jangan macam-macam, jangan sok jagoan gitu kan. Ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara seluruhnya gitu.
Luar biasa ya, Kang Deddy telah betul-betul membuktikan ucapannya. Dan bukan hanya satu kasus tersebut, namun Kang Deddy juga telah menunjukkan pembuktian lain untuk kasus penangkapan ormas dan premanisme di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak gitu ya dia. Ngapain kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kan lagi bulan puasa. Astagfirullahaladzim, udah dibuang di. Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan benar-benar Dan lagi-lagi Kang Deddy langsung bergerak cepat setelah melihat aksi jahat tersebut. Ya, sebenarnya sih tak kalau wajar kita ya. komunikasi hari ini saya jalan ya. Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian Kasat Serse langsung, dan malam juga kan di Subang sudah berani tuh Kasat Sersenya nangkep preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup gitu loh. Harus ada langkah-langkah hukum. Kemudian yang di Kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk, mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM kan itu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Berarti selama masa liburannya sudah mulai berjalan? Sudah Pak, Senin sudah bisa efektif kok. Dan tidak lama berselang, ormas tersebut kini juga sudah ditangkap. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek, dan juga kalau ada yang namanya pelanggaran hukum juga pasti akan kita tindak. Termasuk kami juga menghimbau, ada Pak Kasdim, ada dari BIN, dari POM. Kami juga menghimbau bagi perusahaan yang didatangi sama ormas, tolong kalau berkaitan dengan THR dan sebagainya tidak usah dilayani. Karena sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, tidak diperkenankan memaksa meminta THR pada tempat-tempat perusahaan. Ada kejadian kemarin yang di Bekasi Kota atau tidak salah, kayaknya sudah ditangani sama Polres Bekasi Kota. Sekali lagi, tidak boleh minta-minta gitu kan. Bagi rekan ormas ataupun perusahaan yang biasanya memaksa meminta THR untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Karena memaksa perintah Presiden, perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan. Jangan main-main ya, ada TNI, ada Polri juga yang sama-sama akan melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh Gubernur pastinya. Ya, kali ini keadaan ini berlaku ya kalau di menjelang Lebaran gitu kan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sejauh ini udah ada laporan dan belum dan terkait kasus? Sampai hari ini untuk Kabupaten Bekasi belum ada aduan berkaitan dengan pemaksaan meminta THR, belum ada. Tapi jika ada tindakan tegas ya? Kalau ada pasti akan laksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena jelas perintah Presiden dan perintah Bapak Gubernur gitu. Ya, karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, nggak ada. Tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha,
ke kantor-kantor kemanapun, kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR, sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada, terus mengambilnya dari pos mana? Ya kan, kalau kita ingin dukung anti korupsi, pemerintahan yang bersih, ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran, karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya. Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, nggak ada. Termasuk pengusaha ya Pak? Tidak. Ya sama, pengusaha juga nggak ada. Diperuntukkan. Tindakan tuh pungli kategorinya. Jika nantinya ditemukan Pak ASN ataupun lingkungan pemerintah yang meminta proses nonaktifkan. Wah, luar biasa ya. Memang ormas saat ini sudah sangat meresahkan warga, bahkan dampak parahnya bisa merusak investasi dan kemajuan bangsa dan negara. Cerita tentang ormas yang mengganggu, itu. Dan dia sudah pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lo ke Vietnam deh. Itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Jadi dagang itu tenang, kata dia gitu. Oke. Saya bilang, bentar lagi Jabar clear, gue bilang gitu. Oh iya, kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Dua, ngurusin pembangunan pabrik. 3, ngurusin orang yang masuk kerja. 4, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya Allah. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi. Itulah mengapa alasannya Kang Deddy akan bertekad kuat untuk membersihkan Jawa Barat dari ormas, LSM, dan premanisme. Bahkan tekad kuatnya ini sudah disampaikan dari sejak awal beliau dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan yang paling utama, kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui calon tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kita saksikan bagaimana seriusnya KDM atau kita panggil Kang Deddy Mulyadi yang benar-benar mau membersihkan Jawa Barat dengan operasi pembersihan ormas dan juga preman yang telah dilaksanakan secara besar-besaran dengan kerjasama dari Polri dan juga TNI. Sesuatu yang luar biasa banget. Kita tahu kalau iya kadang-kadang ya kita ngomong aja tapi nggak ada tindakannya. Tapi untuk Kang Deddy satu yang harus dicontohi oleh banyak pemimpin, di mana apa yang dikatakan pasti akan dikotakan gitu kan, nggak hanya omongan kosong gitu kan, tapi dilaksanakan secara benar. Dan ini memberikan satu gambaran bahwa pemimpin atau gubernur Kang Deddy ini tidak main-main dalam setiap pernyataan yang dinyatakannya, dan ini sangat memberi satu impact yang sangat positif buat masyarakat khususnya di Jawa Barat, di mana pemimpin itu memberi satu jaminan bahwa udah melancarkan satu untuk menyikat semua premanisme dan sebagainya. Ini satu yang memberikan satu sinar baru pastinya buat rakyat masyarakat khususnya, dan paling penting buat pengusaha-pengusaha, dan akan menggalakkan lagi banyak investor untuk masuk, karena sudah nggak ada lagi kayak ini, udah dibersihkan clean gitu kan. Sebab kita melihat bagaimana ramai pengusaha yang tadi diberikan percontohan yang lari ke Vietnam karena mau lari daripada
ormas dan juga preman yang menuntut atau mau menuntut jatah kepada pengusaha-pengusaha ini satu tindakan yang sangat bagus dan harus kita support terus Kang Deddy Mulyadi agar terus diberikan kesehatan yang baik dan membawakan satu anjakan baru dalam politik di Jawa Barat, khususnya memberikan satu warna baru buat seluruh masyarakat di Jawa Barat. Yuk terus kita sokong dan dukung. Menurut kalian kayak gimana KDM? Pandangan kalian mengenai kepimpinannya, titik komen kalian di bawah karena aku juga ingin tahu kayak gimana. Oke, sampai ketemu lagi di lain video, insyaallah. Jaga diri semua. Assalamualaikum, dadah.